Berbicara Paris, tentu tak bisa dilepaskan dari keberadaan tempat-tempat wisata populer di sana. Sebut saja La Tour Eiffel atau Musée du Louvre. Kedua bangunan tersebut berdiri megah di ibu kota Perancis yang memiliki luas 105 km persegi, atau kurang lebih sekitar 1/6 dari luas wilayah Jakarta. Tapi, Paris bukan cuma tentang itu. Dulu, orang-orang Roma menamai Paris dengan sebutan Lutetia atau Lutes. Tetapi, pada akhirnya dipilihlah nama Paris yang berasal dari kata Les Parisiens, yakni sebutan bagi bangsa Galia yang bermukim di sekitar Sungai Seine semasa zaman besi. Singkat cerita, Paris kemudian dibangun oleh seorang perencana kota pertama yang sekaligus Raja Prancis, Henri IV. Pembangunan diteruskan pada raja-raja setelahnya, hingga akhirnya mereka berhasil membangun banyak bangunan seperti yang kita kenal sekarang. Tentu, bangunan-bangunan itu berada di kawasan yang berbeda. Misalnya Les Champs-Élysées yang berada di Arrondissement 7, atau Musée du Louvre yang terletak di Arrondissement 1, dekat dengan Sungai Seine. Arrondissement sendiri adalah wilayah-wilayah kecil yang membagi kota Paris secara administrasi menjadi 20 bagian, dengan penamaan dari nomor 1 sampai dengan 20. Sistem penomoran dimulai dari pusat kota, di tepi kanan Sungai Seine yang membelah kota Paris menjadi 2 bagian, lalu bergerak melingkar keluar searah jarum jam. Di Paris, masing-masing arrondissement terdiri dari 4 quartier, sehingga total ada 80 quartier atau distrik dalam satu kota Paris. Meski begitu, istilah quartier secara tak resmi juga merujuk pada kawasan-kawasan lintas arrondissement yang memiliki karakteristik tertentu. Salah satu quartier terkenal di Paris yaitu Quartier Latin misalnya, meliputi wilayah arrondissement 5 sekaligus arrondissement 6. Di quartier ini, atmosfer intelektual begitu hidup lantaran banyaknya mahasiswa dan institusi pendidikan yang berada di sana. Jadi, semacam tempat bertepunya para pelajar. Pernahkah kamu mendengar nama La Sorbonne? Ya, universitas tersebut berada di Quartier Latin, meski telah dipecah menjadi beberapa sekolah. Lantas, kenapa kok dinamakan Quartier Latin? Penyebabnya tak lain karena pada abad ke-13, para pelajar yang menempuh studi di distrik ini menggunakan bahasa Latin dalam kegiatan akademik. Daerah yang dulunya dibangun oleh orang-orang Romawi ini merupakan salah satu daerah yang terhindar dari renovasi Baron Haussmann pada masa pemerintahan Napoleon III. Sebagai distrik tertua di Paris, Quartier Latin menyimpan banyak bangunan bersejarah lainnya. Keberadaan 3 gereja tertua di Paris menjadi bukti. Antara lain, Gereja Saint-Séverin dengan bangunannya yang bergaya gotik, Gereja Saint-Julien-le-Pauvre, di mana terdapat sebuah pohon berumur lebih dari 4 abad di halaman sekitarnya, serta Gereja Saint-Étienne-du-Mont yang menyimpan alat musik organ tertua di Prancis. Satu yang tak boleh ketinggalan tentu toko buku Shakespeare & Company yang pertama kali didirikan oleh Sylvia Beach pada 1919. Sayangnya, pendudukan Nazi memaksa Sylvia untuk menutupnya. Barulah pada 1964, nama Shakespeare & Company diadopsi oleh George Whitman sebagai nama toko buku miliknya. Kini, toko buku tersebut diwariskan kepada anak perempuan George Whitman, Sylvia Whitman. Dengan seret kisah panjang yang menyertainya, tentu Shakespeare & Company memiliki daya pikat tersendiri untuk dikunjungi. Jika kamu ingin merasakan berada di Paris semasa abad pertengahan, atau bosan dengan tempat wisata semacam La Tour Eiffel, menjelajahi Quartier Latin menjadi opsi yang patut dicoba.